Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Fransiskus Assisi Apio, edisi hari Rabu, tanggal 17 Juni 2026, dalam masa biasa yang ke-11. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas kasih dan penyertaan-Mu yang selalu menyertai hidup kami. Pada pagi hari ini, kami datang ke hadapan-Mu dengan segala kerendahan hati untuk mendengarkan sabda-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami agar mampu memahami kehendak-Mu dan menghayatinya dalam kehidupan sehari-hari. Jauhkanlah kami dari keinginan mencari pujian manusia, dan ajarlah kami untuk melakukan segala sesuatu demi kemuliaan nama-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Matius pasal 6 ayat 1 sampai 6, dilanjutkan dengan ayat 16 sampai 18. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Ingatlah, jangan kamu mengamalkan kesalehan di depan umum supaya dilihat orang. Karena jika melakukan demikian, kamu tidak memperoleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau menggembor-gemborkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Namun jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka akan mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Namun jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Apabila kamu berpuasa, janganlah murah mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Namun apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Bapamu yang melihat yang tersembunyi
akan membalasnya kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Persaudara dan saudari yang Tuhan cintai, kita hidup di zaman ketika hampir segala sesuatu dapat dipublikasikan. Dengan perkembangan media sosial dan teknologi komunikasi, orang dapat dengan mudah membagikan aktivitas, prestasi, perjalanan hidup, bahkan kegiatan sosial dan keagamaan kepada banyak orang. Pada satu sisi, hal ini dapat menjadi sarana untuk menyebarkan inspirasi dan kebaikan. Namun, di sisi lain, ada godaan besar yang sering tidak kita sadari, yaitu keinginan untuk dilihat, dipuji, dan diakui oleh orang lain. Tidak jarang seseorang melakukan sesuatu yang baik, bukan lagi karena cinta kepada Tuhan dan atau sama, melainkan demi mendapatkan penghargaan, pujian, atau pengakuan. Melalui sabda Tuhan yang baru saja kita dengar hari ini, Yesus mengingatkan para murid-Nya, "Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka." Melalui sabda ini, Yesus mengajak kita untuk memeriksa motivasi terdalam dari setiap tindakan kita. Apakah kita berbuat baik demi Tuhan atau demi diri kita sendiri? Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, dalam sabda Tuhan hari ini kita bertemu dengan Yesus yang berbicara tentang 3 praktik rohani yang sangat penting dalam tradisi Yahudi maupun kehidupan kekatolikan, yaitu sedekah, doa, dan puasa. Ketiga hal ini merupakan ungkapan nyata hubungan manusia dengan Allah dan sesama. Namun, Yesus melihat adanya bahaya ketika praktek-praktek rohani ini dilakukan hanya untuk menarik perhatian orang lain. Karena itu, Yesus bersabda, "Jikalau engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu." Artinya, kebaikan yang sejati tidak membutuhkan panggung. Kasih yang tulus tidak menuntut tepuk tangan. Allah tidak pertama-tama melihat apa yang kita lakukan, tetapi mengapa kita melakukannya. Manusia melihat penampilan luar, tetapi Tuhan melihat hati. Betapa sering kita sibuk membangun citra daripada membangun karakter. Kita ingin terlihat baik di depan orang lain, tetapi lupa membangun relasi yang mendalam dengan Tuhan. Yesus mengingatkan bahwa kehidupan rohani yang sejati dimulai dari hati yang tulus. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Yesus juga mengajarkan soal doa sebagai pertemuan pribadi dengan Tuhan. Yesus bersabda, "Jikalau engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi." Tentu Yesus tidak melarang doa bersama atau doa publik. Gereja justru mengajarkan pentingnya doa bersama dalam liturgi dan kehidupan komunitas. Yang Yesus tekankan adalah kedalaman hubungan pribadi dengan Allah. Ada perbedaan antara berbicara tentang Tuhan dan berbicara dengan Tuhan. Banyak orang mengetahui banyak hal tentang agama, tetapi jarang meluangkan waktu untuk berdiam diri bersama Tuhan. Dalam kehidupan hidup modern, kita sering kehilangan keheningan. Pikiran kita dipenuhi pekerjaan, berita, media sosial, dan berbagai urusan lainnya. Akibatnya,
hati menjadi lelah, dan jiwa menjadi haus. Doa adalah saat kita berhenti sejenak untuk mendengarkan suara Tuhan. Dalam keheningan itulah Allah berbicara kepada hati kita. Para saudara-saudari yang Tuhan cintai, dalam sabda Tuhan yang hari ini kita dengar, kita juga mendengar ajaran Yesus tentang puasa yang mengubah hati. Pada zamannya ada orang yang sengaja menunjukkan wajah muram agar semua orang tahu bahwa mereka sedang berpuasa. Atau zaman sekarang orang sedang berpuasa diumumkan, orang paksa untuk tidak boleh membuka warung-warung dan sebagainya. Ada sweeping warung-warung yang buka karena dianggap tidak menghormati orang yang sedang berpuasa. Puasa sejati bukan soal menunjukkan penderitaan kepada orang lain, melainkan tentang pertobatan hati. Puasa membantu kita belajar mengendalikan diri dan menempatkan Tuhan sebagai pusat hidup. Bukan hanya puasa makanan, kita juga bisa berpuasa dari kata-kata yang melukai, kemarahan yang tidak terkendali, kebiasaan mengeluh, gosip dan fitnah, atau menggunakan media sosial yang berlebihan. Puasa yang sejati akan membuat kita semakin rendah hati, semakin peka terhadap sesama, dan semakin dekat kepada Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, apa relevansi sabda Tuhan hari ini untuk kehidupan kita sebagai murid-murid Yesus yang hidup di zaman sekarang? Sabda Tuhan hari ini sangat relevan bagi kehidupan kita. Dalam pelayanan gereja, kita bisa tergoda mencari pujian. Dalam pekerjaan kita bisa berbuat baik demi penghargaan. Dalam keluarga, kita bisa mengharapkan pengakuan atas semua pengorbanan yang telah kita lakukan. Ketika penghargaan itu tidak datang, kita menjadi kecewa, marah, dan sebagainya. Yesus mengajak kita untuk kembali kepada kemurnian niat. Jika kita melakukan segala sesuatu untuk Tuhan, maka kita akan tetap bersukacita meskipun tidak ada yang melihat atau memuji. Orang kudus bukanlah orang yang selalu terlihat hebat, melainkan orang yang setia melakukan kebaikan, bahkan ketika tidak ada seorang pun yang memperhatikan mereka. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, mari kita merenungkan sabda Tuhan ini dengan bertanya pada diri kita masing-masing. Apa yang menjadi motivasi saya ketika melakukan kebaikan? Apakah saya masih mencari pujian dan pengakuan dari orang lain? Apakah saya memiliki waktu khusus setiap hari untuk berdoa secara pribadi? Apakah saya melakukan pengorbanan dan puasa yang membantu saya bertumbuh dalam iman? Apakah hidup rohani saya lebih berpusat pada penampilan atau pada hubungan pribadi dengan Tuhan? Hari ini, mari kita coba melakukan satu kebaikan tanpa memberitahukan kepada siapapun. Bantulah seseorang secara diam-diam. Doakanlah seseorang tanpa sepengetahuannya. Berikanlah perhatian kepada orang yang membutuhkan tanpa mengharapkan ucapan terima kasih. Biarkan hanya Tuhan yang mengetahui kebaikan itu. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan hari ini mengajarkan bahwa kehidupan rohani yang sejati tidak diukur dari seberapa banyak orang melihat kita, tetapi seberapa dekat hati kita dengan Tuhan. Sedekah, doa, dan puasa bukanlah sarana untuk mencari penghargaan manusia, melainkan jalan untuk semakin mengasihi Allah. Tuhan melihat apa yang tersembunyi. Ia melihat doa yang tidak diketahui siapapun. Ia melihat air mata yang jatuh dalam kesunyian.
Ia melihat pengorbanan yang tidak pernah mendapat pujian. Ia melihat kebaikan yang dilakukan dengan tulus. Dan Tuhan yang melihat semuanya itu tidak pernah lupa memberikan rahmat dan berkat-Nya untuk kita. Semoga kita semakin bertumbuh menjadi murid Yesus yang sejati di zaman sekarang, yang rendah hati, tulus dan setia, yang mencari kemuliaan Tuhan bukan kemuliaan diri sendiri. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, mari kita akhiri renungan pagi kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Rahim, kami bersyukur atas sabda-Mu yang telah menerangi hati kami hari ini. Ampunilah kami jika selama ini kami sering mencari pujian manusia lebih daripada mencari kehendak-Mu. Ampunilah kami jika kami lebih memperhatikan penampilan lahiriah daripada kemurnian hati. Ajarlah kami untuk berdoa dengan tulus, memberi dengan murah hati, dan berpuasa dengan rendah hati. Bentuklah hati kami agar semakin menyerupai hati Putra-Mu yang lemah, lembut dan penuh kasih. Bantulah kami untuk setia berbuat baik meskipun tidak dilihat oleh siapapun, karena kami percaya bahwa Engkau selalu melihat dan mengenal isi hati kami. Berkatilah keluarga kami, komunitas kami, dan semua orang yang kami layani. Jadikanlah hidup kami sarana kemuliaan-Mu dan bukan kemuliaan diri kami sendiri. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para saudara dan saudari yang terkasih, selamat pagi. Tuhan memberkati kita semua.